Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ami Saptiono, SIKOM, MIKOM. Saya adalah dosen tetap dari Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya membawakan mata kuliah Desain Komunikasi Visual, di mana mata kuliah ini memiliki tujuan agar mahasiswa mengetahui dasar-dasar desain dalam kaitannya dengan komunikasi visual, kemudian mampu menganalisis situasi terkait desain, kemudian penggunaan software-software terkait desain, dan yang terakhir mahasiswa mampu mengimplementasikan desain tersebut di masyarakat. Dalam video perkuliahan yang saya tampilkan ini, saya menampilkan pengajaran pada pertemuan ke-14, ya, di mana mahasiswa mempresentasikan desain yang akan mereka sampaikan kepada mitra, dalam hal ini UMKM, yang kemudian nanti apakah desain tersebut akan diterima atau direvisi oleh mitra. Pertemuan pertama merupakan perkenalan dan kontrak kuliah, perkenalan mengenai dasar-dasar desain komunikasi visual, kemudian di pertemuan kedua tentang dasar-dasar yang ada di dalam DKV itu sendiri, antara lain membahas tentang warna, font, kemudian layout, dan objek atau bidang. Untuk pertemuan keempat, materi berupa pengenalan dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang desainer dalam mendesain di dalam dunia DKV. Untuk pertemuan kelima, mahasiswa diajarkan tentang pemahaman untuk melakukan analisis terhadap konsep-konsep atau ide-ide yang akan dikembangkan atau dikerjakan. Untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, di situ mahasiswa akan diminta untuk melakukan analisis terhadap sketsa atau rancangan dari desain yang sudah mereka buat, dan kemudian mempresentasikan di pertemuan ke-7 apa saja yang menjadi dasar dari pembentukan atau pembuatan desain tersebut. Untuk pertemuan ke-8 akan diadakan UTS, yang mana akan merangkum semua hasil dari pertemuan pertama hingga ke-7. Untuk pertemuan ke-9 sampai ke-11, mahasiswa diminta untuk mampu merealisasikan desain yang telah mereka buat dalam bentuk sketsa atau konsep yang sudah mereka sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di pertemuan ke-9 mereka akan mempresentasikan desain yang akan mereka sampaikan kepada mitra. Untuk pertemuan 9 sampai 11, mahasiswa diminta untuk merealisasikan desain yang sudah mereka rancang dalam bentuk sketsa. Kemudian mereka melakukan konsultasi dengan saya sebagai dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah. Kemudian di pertemuan ke-11 mereka diminta untuk melakukan presentasi atas desain yang akan mereka ajukan kepada mitra. Untuk pertemuan 12, 13, 14, dan 15, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan desain yang sudah mereka buat di masyarakat, dalam hal ini mitra. Mahasiswa akan melakukan konsultasi dengan mitra. Mereka akan mendapatkan masukan, kritikan, dan saran dari mitra, dan kemudian merevisi hasil mereka hingga sesuai dengan apa yang
diminta oleh mitra, tapi tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada di mata kuliah DKV ini sendiri. Untuk pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir. Ujian akhirnya berupa presentasi di depan dosen pengampu dan mitra untuk melakukan evaluasi atas hasil yang sudah mereka buat. Berikut adalah video perkuliahan di pertemuan ke-14 yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan tentang presentasi Creative Work MKM. Ya. Baik. Setelah itu nanti saya minta Anda yang sudah kemarin ngirim desainnya, presentasi sebentar terkait dengan ini, karena desain kalian berarti kan Anda sudah melakukan kegiatan kreatif ya. Jadi dalam DKV kita harus selalu berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif kita harus melakukan mind mapping atau pemetaan pikiran. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa membentuk ide baru ya dari informasi yang ada dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya nanti ketika Anda ketemu dengan klien, pasti Anda akan minta visi misinya dulu kan. Alasannya dia bikin usaha ini itu apa. Kemudian dari situ Anda akan memetakan kira-kira dia butuhnya apa, seperti apa, dan lain sebagainya. Ya. Itu bisa dalam bentuk nama, solusi, slogan, dan desain komunikasi visual. Yang sudah jalan berapa? 2. Yang lain? Posisinya di mana? Selain yang 2 yang sudah ngumpulin kemarin? Sudah sampai apa? Sudah sampai desain kah? Sudah apa baru? Oh, baru mau bikin. Kira-kira bisa dieksekusi? Oke, baik. Nah, ada juga kemudian kita sekarang dikenal dengan eco packaging ya. Eco packaging adalah packaging yang ramah lingkungan. Nah, nanti kalau ada yang minta desain packaging, berarti Anda harus mengingat hal ini. Karena sekarang trennya sedang di sini ya, seperti beberapa waktu yang lalu kan ada gerakan anti plastik ya. Jadi gimana Anda nanti yang bikin packaging, buatlah packaging yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang. Dengan kos yang murah tentu saja. Ini prinsipnya reduce, reuse, dan recycle. Dipakai ulang, mengurangi, dan kemudian bisa di-recycle. Contoh-contohnya seperti ini, karung goni, sekarang lagi tren kan, pengharum mobil atau ruangan pakai ini. Isinya kopi apa, nah ini untuk minuman atau mungkin juga parfum ya, bisa jadi kan, atau apalah. Ini biasanya untuk gift pernikahan. Mungkin ada yang mau nikah dalam waktu dekat? Saya, oh ya, amin. Tahu aja kalau saya lagi jomblo. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, Anda bisa lihat itu di mana toko online juga ada yang jualan itu ya. Kalau kertasnya 5.000 per lembar, kalau ada yang sudah jadi 100 pieces 300.000. Nah, di sini nanti Anda juga bisa jadikan patokan ketika Anda memproduksi packaging. 330.000 dibagi 100 berarti satunya 3.300.
ini contoh-contohnya ya, packaging menggunakan kertas. Ini juga bisa dipakai lagi. Nah, ini juga kemasan sebagai media promosi. Ketika Anda nanti bikin kemasan, nggak sekedar cuma kemasan, tapi tempat untuk promosi produk itu sendiri, ya. Jadi kalau kita beli sesuatu, di situ ada logonya, ada gambarnya, itu tidak sekedar hanya untuk hiasan atau biar menarik yang beli. Tapi ketika kita buang bungkusnya, ada orang lihat, nah itu juga bisa buat orang yang nggak tahu ini apa toh, dicari. Tuh. Kenapa kemasan bisa sebagai media promosi? Tapi juga dilihat target marketnya ya. Target market, kalian sudah tanya target market dari mitra yang kalian temui. Jangan sampai salah ya, misalkan targetnya dia mau untuk anak-anak, Anda desainnya untuk orang dewasa, atau mungkin yang untuk olahraga, tapi Anda malah ke arah desain-desain yang lebih ke arah feminim atau gimana ya. Jadi ketika Anda mendesain apapun juga harus lihat target market supaya produknya juga laku. Nah, ini target audiens ya. Segmentasi itu macam-macam, bisa umur, bisa strata sosial, bisa jenis kelamin, bisa hobi, ya. Mungkin nggak Anda akan membuat kemasan yang feminim untuk kegiatan olahraga? Nah, itu. Ini ada studi kasus, iklan permen berkonsep anak-anak dibuat untuk menarik anak-anak. Kemudian anak-anak yang tertarik mengatakan pada orang tuanya. Nah, kira-kira kalau seperti ini, desainnya ke siapa? Ke anaknya apa ke orang tuanya? Anak. Kenapa? Kan yang beli orang tua nih. Anaknya yang minta. Kalau orang tuanya nggak tertarik atau melihat bahwa sepertinya mencurigakan, walaupun anaknya menarik, tetap dibeli enggak? Nah, jadi bagaimana Anda mendesainnya? Ya kan biasanya orang tua lebih detail ya, melihat dulu dibaca ingredients dan lain-lainnya. Jadi walaupun menarik tetap komposisi misalkan itu permen ya, ditulis juga. Oh ternyata ini tidak terlalu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya atau bagaimana. Jadi ketika anak minta orang tua juga mempunyai rasa aman bahwa yang dibeli itu aman buat anak-anaknya. Nah, ini segmentasi tadi ya. Lingkungan, kependudukan, pola pikir dan kebiasaan. Nah, ini salah satu cara Anda untuk melakukan riset ketika Anda menghadapi hal-hal seperti ini. Ini sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi model ini untuk analisis pemasaran di zaman serba internet ya. Ada attention, interest, search, action, dan share. Kenapa? Orang sekarang lebih percaya sama gadget kan daripada sama omongan orang. Nah, itu di S yang pertama ini, search. Anda dapat info, Anda searching dulu, penjualannya bagaimana, dan lain-lainnya. Setelah merasa pasti baru ada action untuk beli. Setelah beli, baru share. Kalian suka nge-share toh?
share TikTok, share IG, share apa, beli ini dong, ini bagus, bla 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 bla, atau dari WA. Ya makan di sini enak, gini, aku udah coba loh, bla 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 bla. Nah itu. Jadi nanti kalaupun Anda waktu Anda skripsi, Anda membahas tentang promosi atau pemasaran di internet, ya salah satu yang bisa dipakai untuk meneliti dan sesuai dengan kondisi saat ini ya ini. Salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Masih banyak yang lain. Ini solusinya. Ya, bisa menggunakan media sosial untuk orang mau cari. Anda sekarang promo segala hal di Instagram, video, foto, nggak cuma tulisan kan? Dibuat semenarik mungkin. Yeah. Ini biasanya kalau saya suruh joget. Tapi berhubung jam segini nggak usah. Ada pertanyaan? Semoga nggak ada ya. Kalau ada ditanyakan aja. Ya, udah. Oke, seperti janji saya tadi, sekarang gantian dong yang presentasi. Jam? Presentasi? Kelompokmu komplit toh? Ayo. Ini ya. Nah, silakan presentasi. Ini apa? Kenapa desainnya seperti ini? Terus bagaimana? Dari materi yang tadi, materi tadi masih ada. Hah? Ya kan yang bikin kalian. Iya, coba dijelaskan. Ayo. Ayo toh. Nah, silakan. Ini. Ya, silakan. Toko Anugerah Plastik, toko plastik. Oke. Silakan. Coba dijelaskan ke teman-temannya. Ini kalian bikin apa saja, terus kenapa seperti ini, visi misinya bagaimana dari si pemilik dan lain-lain. Silakan dijelaskan. Selamat malam Pak Ami dan teman-teman. Kelompok kami ingin mempresentasikan perusahaan aku dan desain packaging dari UMKM toko plastik Anda. Oke. Ini berapa lagi? Ya, saya pakai ini. Ya, bagaimana? Ownernya tuh minta desain logonya yang minimalis modern tapi tetap ada ciri khas tokonya gitu. Ciri khasnya. Makanya kita bikin ini tuh kayak resek soalnya toko plastik kan. Nah, namanya itu terambil dari nama tokonya toko plastik. Nah, ini tuh desain packagingnya kita pakai resek LDPI yang bisa dijual ulang. Tanda depannya kayak gini, tanda belakangnya kayak gini. Oke. Ada nomor telepon. Baik. Jadi dalam desain ini logonya sudah sesuai permintaan dari owner. Kemudian bahan yang kalian pakai sudah sesuai dengan tren saat ini ya, yang eco tadi ya. Bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi. Ya. Oke. Terus selama Anda bikin ini berapa kali Anda direvisi sama? 3 kali. Kenapa? Warnanya kurang cocok. Warnanya apa pertama? Hijau. Terus? Oke, kenapa biru? Oke.
Baik, terus Terus yang kedua tuh revisi huruf A-nya. huruf A-nya, kenapa? Dulunya seperti apa? Dulu kayak Lebih kaku gitu. Kenapa dia minta yang seperti ini? orangnya minta kayak gini. Ini serialnya nggak suka yang gitu. Kan bisa dilihat kenapa tidak mau kaku, kenapa seperti itu. Apakah karena target marketnya dia itu tidak terbatas di satu segmen, jadi dia pengennya terkesan luas, bisa masuk di beberapa segmentasi market, kan seperti itu kan? Itu kan hurufnya kan lebih apa namanya, banyak lekuan ya. Nah, terus yang ketika masuk ke packaging, Revisi sih nggak ada revisi, cuman orangnya tuh minta ada nomor teleponnya sama lainnya. sekalian promosi dan juga kontak kalau butuh-butuh banyak gitu ya. Dengan posisi seperti itu, beliau oke. Berarti memang mau menonjolkan logo sama tulisannya, apa nomor kontaknya ya. Oke. Berarti ini sudah selesai. Kalian disuruh apa lagi? Bikin mock up-nya atau memang cuma disuruh ngirim desainnya saja? Logonya aja sih. Desainnya ini aja. Oke. Baik, berarti nanti tinggal saya tunggu laporannya ya. Untuk laporannya belum saya kirim juga ya formatnya ya. Tapi intinya kalian tugas di lapangan sudah selesai. Oke, baik. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Yang berikutnya, kan tadi ada dua nih. Ren? Besok apa kelompokmu? Ayo. Ini ada berapa kelompok kemarin? 4 atau 5? 5 ya? 5. Yang 3 ditunggu ya. Oke. Oh iya, salah. Saya ganti dulu ya. The Win. Ini ya. Nih. Siapa saya ngomong? Silakan. Ya, ini selanjutnya ada The Unde. Apa ini? Ya, silakan diceritakan. Selamat malam teman-teman dan Pak Ami. Selamat malam. Kali ini kami akan menjelaskan logo dan desain dari kelompok kami. Nama UMKM itu udah ada. Jualannya itu tote bag sama strap handphone. Terus ownernya itu minta dibikinin logo sama desain packaging. Oke. Ini logo yang disetujui sama ownernya sempat revisi 2 kali. Kenapa? Soalnya sebelumnya mintanya kan warna biru. Iya. Tapi terus maunya jadi ke warna merah aja. Kenapa? Iya. Warnanya kenapa dari biru ke merah? Alasannya apa? Soalnya kan itu terus kan udah warna biru. Dan terus packagingnya mintanya warna biru, jadi logonya nggak bisa jadi warna biru. Biru sama merah. Rak tabrakan gue. Terus ownernya Pak. Oh, permintaan owner. Ya, ya nanti dilihat kalau ditempelkan di ya. Merah sama biru, gelap sama gelap. Ya. Kecuali kalau di birunya itu dikasih kayak background kecil diturunin. Nih. Oh, biru muda. Masih. Ini masih bisa. Nah, kenapa nggak putih gini? Wes kuwi tok. Nah ya, packagingnya gini, biru gini. Ya masih kelihatan sih, cuma nya iki ya pucat kabeh ya, putih sama putih ya. Oke, request dari si owner. Nggak ada unsur lain kenapa dia milih merah. Oke.
Oke, terus fontnya tadi kenapa? Pokoknya minta yang elegan gitu Pak. Elegan. Itu jadinya itu. Iya. Berarti saya kayak italik kan, mau tak pinjam italik tapi yang apa? Ownernya. Apa ya namanya? Yang bukan italik, elegan tapi bukan italik itu Pak. Ya. Jadi, Hasilnya kayak gini. Dan ini kan itu. Tapi ownernya oke. Jadi dia pengennya lihat logonya itu kesannya tegas dan ya, hah? Ya, itu juga desain kalian? Apa ada dari sana? Oh. Diterima? Oke. Berarti ya requestnya rada-rada nyeleneh juga ya. Ada kembang-kembang, ini kan sudah soft ya, terus ditimpa yang strong crush. Ya mau gimana ya, namanya juga apa, keinginan orang. Kalian sudah mengajukan yang di ACC yang seperti ini ya sudah, tidak bisa apa-apa. Berarti nanti packagingnya dari kardus. Yang nyetak mereka toh, dia sendiri toh. Terus apalagi? Berarti udah clear nih, udah diterima. Kalian suruh bikin mockup nggak? Mockup, contoh. dari Pak, mock-up-nya yang itu apa? Tampilan kardus dan dalam. Nah ya, enggak, maksudnya real mock-up-nya disuruh bikin enggak. Berarti cuma desain ini aja terus dikasih ke mereka. Oke, berarti ya hampir sama dengan kelompok sebelumnya ya. Ya nanti kalau ya tinggal dibuat laporan ininya aja. Ya guys. Ya, bagus. Terima kasih presentasinya. Nah ini yang dua mana? Kelompokmu 4 tok? Ya udah silakan duduk. Makasih. Oke. Ya, sudah. Untuk yang lainnya, HP-mu tak pak. Ya, buat yang lainnya saya tunggu ya, jangan kelamaan. Nah, sudah mendekati UAS. Terus ada yang mau ditanyakan lagi nggak kelompok lain? Apa? KKL kowe nang njaba? Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada ya wis. Oke, kayak iki ding. Itu? Oh, iki. Ya wis. Sing liyane ndi? Lagi sing mau gentes teko keri iki piye? Enggak ada, tenan ya. Minggu depan lah ya. Ya sudah, jam ini. Saya akhiri dulu aja. Untuk yang kelas berikutnya ngumpulin tugas sama presensi ke mana? TU. Presensi manual. Kan ono kumpul ke tugas wae ning nggon apa? Telegram. Terus tanda tangan ke TU sana. Ya. Yang ini juga ya. Ya udah, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.